Kalau kita memang seringkali suka untuk mendengar berita. Bahkan kita itu mencari berita yang masih baru. Kegemaran banyak orang seperti itu. Menjadi tahu, menjadi pemilik pertama berita. Itu yang sering terjadi, sehingga kita itu tidak lepas-lepas, misalnya mendengar sesuatu atau mengalami sesuatu, segera kita mencari. Ada gempa terasa, kita terus membuka HP, cari dari mana gempa ini. Atau ketika kita mendengar suatu berita dari media, kita lalu mencari. Kita itu orang yang haus pengetahuan, mau tahu. Dan itu terjadi di dunia kita sekarang ini. Karena itu tersebar banyak berita bohong. Dan kita kadang-kadang terpengaruh. Karena kita tidak mencari apakah berita ini benar atau bohong, kita menganggapnya itu ada. Lalu kita siarkan. Sekarang malah ada alat yang disebut AI, Artificial Intelligence. Artinya pikiran atau pengetahuan yang sebenarnya palsu. Kita itu ingin dianggap pandai, karena itu ada situs ya, atau penyelenggara yang kalau membuka itu bisa bertanya, atau Google atau apa saja yang kita bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang kita inginkan. Ingin tahu obat ini apa, lalu kita buka. Kita ingin tahu apa yang terjadi. Malahan juga apa yang dapat kita lakukan ketika kita mendapatkan hal ini. Maka alat itu bisa menjawab. Bahkan ada juga yang dengan suatu alat itu kita bisa membawa rupa orang, wajah orang kepada sesuatu yang kita inginkan. Jadi muka saya ini bisa dipindah ke suatu boneka. Lalu ketika boneka itu menari, kelihatan wajah saya itu juga menari-nari di situ. Dipindahkan wajahnya. Malah ada yang sekarang wajah saya dipindahkan ke wajah seorang pemain sepak bola. Lalu di dalam pertandingan itu wajah itu dipasang pada wajah pemain sepak bola yang terkenal itu. Lalu dalam gambar pertandingan itu diperlihatkan bahwa sayalah yang menjadi pencetak gol. Begitu pandainya manusia sekarang ini membuat alat. Atau ketika kita ingin membangun suatu gereja, ada alat untuk membuat gambaran tentang gereja yang akan kita buat itu. Bagus sekali.
seolah-olah gereja itu sudah terbangun. Begitu juga dengan jalan-jalan raya, jalan tol, belum terjadi tetapi karena digambarkan sedemikian bagus sehingga seolah-olah itu sudah ada. Padahal itu belum ada. Itu terjadi. Dan kita kadang-kadang ikut ambil bagian dalam suatu pembodohan. Malahan mungkin juga pembohongan. Kita salurkan berita yang sebenarnya tidak terjadi, lalu itu terjadi. Kita itu terperangkap kepada suatu lingkaran atau suatu kelompok penguasa dunia pengetahuan atau keahlian teknologi. Itu membuat kita itu terpengaruh teknologi, dikuasai oleh teknologi itu, sehingga kita itu tidak lagi sebenarnya mempunyai pendirian yang kuat. Padahal kita itu hidup, kalau kita mau sungguh-sungguh hidup aman dan damai, tenteram, itu sesungguhnya kita harus mencari Dia yang menciptakan kita ini. Kalau kita percaya kepada hal-hal yang kepandaian manusia, teknologi manusia, keinginan manusia, keserakahan manusia, seringkali lalu kita ikut dalam kekuasaan orang, dalam kekuasaan kelompok, atau kekuasaan dari suatu status sosial yang mapan. Kita tidak tahu bahwa kita ini berada di dalam kegelapan, karena kita itu ikut mereka yang mempunyai kuasa itu. Dan hari ini hari panggilan di mana Tuhan ingin agar kita itu melihat masa depan dari generasi muda ini. Kita tahu kita perlu suatu pedoman hidup, suatu bimbingan di mana kita akan sungguh-sungguh merasa aman, damai, hati kita tenang. Tetapi harus melalui suatu penderitaan. Karena orang yang kita mau ikuti, dialah yang mengatakan tentang dirinya sendiri, akulah pintu. Kalau kita ini kawanan domba yang mencari rumput yang segar, ke air yang tenang, maka dialah itu. Dialah pintu. Pintu itu jalan. Kalau kita mau masuk dan keluar dari rumah, itu melalui pintu. Dia mengaku dirinya, akulah ini pintu. Barang siapa tidak lewat pintu ini, ia adalah pencuri dan perampok. Ingin mencuri diri kita, ingin merampok diri kita. Tetapi kalau melalui Dia, maka amanlah hidup kita. Dan kalau kita percaya, karena dibutuhkan suatu iman yang terus-menerus berkembang tentang orang ini. Ada buktinya, saksinya yaitu Petrus dan teman-teman, Petrus dan murid-murid Yesus itu. Bayangkan bagaimana mereka itu dapat tampil berani di hadapan 3.000 orang lebih itu untuk mengatakan, kamu harus percaya bahwa orang yang kamu salibkan itu, Yesus itu,
Dialah Tuhan. Tuhan itu nama Allah. Dialah Tuhan dan Kristus. Kristus itu Raja. Raja yang diurapi Allah. Raja yang bersedia untuk menderita. Dia itulah, Yesus itu. Dia itu yang telah kamu bunuh. Dia itulah yang telah kamu bunuh dan telah kamu salibkan, tetapi telah bangkit. Telah bangkit. Murid-murid itu telah percaya dan yakin sekali Yesus yang bangkit itu akan menemani mereka itu melalui Roh Kudus-Nya. Roh Kudus yang menghibur, Roh Kudus yang menyelamatkan, Roh Kudus yang membuat seseorang itu mendapatkan pendamping dalam melakukan pekerjaannya. Itulah berani tampil di hadapan 3.000 orang dan mengatakan bahwa merekalah yang bertanggung jawab atas kematian Yesus itu. Tetapi Yesus itu telah bangkit. Buktinya cari saja. Di mana jenazahnya? Tidak ada. Karena dia telah bangkit. Tidak nampak, tidak ada lagi. Tetapi yang ada ialah rohnya. Rohnya yang berkuasa. Karena itu Yesus ketika masih bersama murid-muridnya mengatakan, "Akulah pintu, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik yang akan menuntun domba-dombaku kemana mereka mendapatkan rumput yang hijau, air yang tenang." Itulah Yesus Tuhan kita. Karena itu kita ingin mendapatkan suatu pedoman hidup yang begitu kuat. Kalau kita juga seperti dia rela untuk berbuat baik. Rela untuk berbuat baik sekalipun harus menderita. Karena itu mari kita ikuti jalan yang ditunjukkan. Suara Yesus itu hendaknya kita tanamkan di dalam diri kita supaya menjadi pegangan hidup. Dan itu yang akan memberikan kepada kita damai yang sejati, ketenteraman yang tidak akan pudar, karena dia menjanjikan hidup bersama dengan dia kelak sesudah hidup kita di dunia ini berakhir. Kita pun akan memandang masa depan bagi generasi muda kita itu. Orang-orang yang berkuasa itu seringkali orang-orang yang menjadi serakah, mau mendapati semuanya. Karena itu bumi kita ini sudah bopeng, sudah rusak. Hutan-hutan sudah dijajah. Beberapa hari lalu dikatakan di Riau itu 50 hektar hutan terbakar. Siapa yang membakar hutan? Lalu terjadi di beberapa tempat di Kalimantan juga. Di Sulawesi itu kedapatan hasil dari tanah, hasil dari bumi, boksit, harta-harta yang terpendam yang sekarang diolah oleh orang-orang, tetapi di sana terjadi keruntuhan, orang yang menggali, banjir yang datang. Kita ini sekarang merasakan keserakahan dari segelintir orang yang merasa berkuasa, namun akibatnya kita menanggung semuanya. Kita tahu bahwa ketika terjadi hama COVID itu, siapa yang terpengaruh paling banyak?
orang yang sederhana, orang yang miskin, anak-anak yang tak berdaya, itu yang mendapatkan menjadi kurban, menderita. Tetapi kita tahu bahwa orang yang mau menderita tetapi percaya kepada Allah, bahwa Allah itu akan memberikan kebaikan, akan tetap jaya, akan tetap damai di dalam hati, sekalipun harus bekerja keras. Mari kita bersyukur hari ini, hari panggilan, supaya kita berdoa bagi panggilan-panggilan khusus, tetapi juga bahwa kita ini sendiri terpanggil untuk menjadi gembala. Untuk menjadi gembala yang baik hanya melalui satu pintu, yaitu Yesus Kristus.